minggu kemarin itu gue gak bikin video ya, gak bikin video buat entahlah, pokoknya bikin video tuh minggu kemarin tuh kan pokoknya malas banget itu. Minggu kemarin tuh eh, ada wawancara, maksudnya gimana ya, gue ikut wawancara gitu kan. Di sana itu gue latihan buat wawancara gitu, buat ya secara bahasa ya. Gue tuh belum bisa ngomong bahasa Jepang gitu kan, belum bisa gitu. Meskipun 2 bulan ya, kalau misalnya ngomongnya buat sederhana aja, misalnya nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu expert, gak ngomong bahasa Jepang atau orang ngomong bahasa Jepang misalnya, gue masih bisa ngikut gitu, apa, ngertiinnya. Karena orang ngomong bahasa Jepang ke sini dan orang Jepangnya ke sini tuh ngomongnya itu sederhana aja gitu, nggak terlalu rumit gitu. Jadi buat ngertiin itu bisa gitu. Dan kemarin itu pas waktu apa ya, pas waktu apa sih namanya, pas waktu mau ikut wawancara kan, di situ mau ke kantor dulu, ke Jimuso gitu, ke ke dalam situ. Di situ tuh ada hadasang itu, perwakilan dari Jepangnya gitu. Jadi dia ngomong bahasa Jepang gitu. Dan ada waktu itu juga ada yang mau ngeberangkatin gitu, hari apa gitu, hari Jumat atau Sabtu gitu. Jadi ada yang berangkat gitu pas hari Sabtunya. Nah, buat perpisahan hari Sabtunya itu, hari perpisahannya, berangkatnya itu Senin jam 3 jam 4 ya, lupa ya, jam 3 jam 4, pokoknya subuh subuh itu harus berangkat tuh, ngejar ngejar pisah, ngejar ya, ngejar segala, lupa lah pokoknya. Jam segitu tuh harus berangkat gitu. Jadi perpisahannya itu hari Sabtu. Mumpung ada banyak orang gitu, misalnya kan dari hari Sabtu dan Minggu itu ada banyak orang yang eh, murid-muridnya itu pada pulang gitu. Nah, hari Sabtu itu tuh di stop dulu, hari Sabtu sampai hari jam jam 10. Di jam 10 itu di stop dulu, gak boleh pergi kemana-mana gitu. Bentar, gue tadi ngomong apa ya. Gue pokoknya ikut mensesu, ikut wawancara gitu. Jadi banyak banyak latihan lah minggu minggu kemarin itu. Minggu kemarin ya, sebelum yang minggu kemarin yang belum bikin video tuh, minggu sebelumnya itu banyak latihan gitu. Jadi gue malas ya, intinya malas aja gitu. Dan itu tuh sebenarnya ada banyak waktu buat hari Minggunya itu ada banyak waktu tuh buat bikin wawancara gitu kan. Bukan, apa namanya, bikin video buat nge-recap yang minggu sebelumnya itu. Tapi ya entahlah, malas aja gitu bawaannya tuh, gak bisa. Ya kalau udah malas ya, ya udah gak bisa gitu kan. Eh, dan menurut gua apa, bikin recap kayak gini tuh gak ada efeknya, gak ada apa ya, gak ada pengaruh apa-apa gitu juga, gak ada. Yang ada cuma ngebuang waktu aja. Ke kelas sendiri di hari Minggu gitu, sendiri doang di kelas bikin video gitu. Atau sekarang ini tuh kayak gini, nyempatin waktu bikin video gitu. Itu cuma buang waktu aja gitu, cuma apa ya, gak ada, kayak gak ada efeknya gitu. Karena wawancara buat pas pas latihan ya, bikin apa, Jiko Sokai memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, maksudnya Hajime Mashite Watashi no namae wa, kayak gitu. Seterusnya kayak memperkenalkan usia, Kazoku, keluarga, usia, Toshi, Sumi, terus Chan, Choso, sama Tanso, kemudian Nihon Ikumoku Teki, tujuan ke Jepang itu apa, kemudian Kaite Kara ke Indonesia, eh, mau apa gitu. Enggak, apa ya, pas perkenalan doang di depan sensei, latihan gitu depan sensei, bukan orang Jepangnya langsung gitu. Itu teh
gimana ya, susah gitu. Kayak gue latihan apa, buat latihan public speaking sekarang itu kayak gak ada efeknya gitu. Gimana ya, kayak ya grogi ya ada gitu, groginya gak ngilang gitu, walaupun udah latihan ngomong udah berapa berbulan-bulan ya, 4 bulan 5 mungkin, udah lama kan latihan. Dari awalnya cuma apa, dari awal sama sekali gak bisa ngomong gitu, udah nyalain kamera tapi gak ngomong apa-apa gitu. Buat nyalain kamera doang itu tuh butuh persiapan. Entah kenapa ya, nyalain kamera doang itu buat ngomong depan kamera itu jadi apa, susah banget gitu. Dari sana kemudian gue bisa apa, ngomong biasa depan kamera gini itu lama banget. Dan itu gak ngepek apa-apa bu ya. Tujuan gue ngomong kayak gini tuh, tujuan public speaking itu kan biar gue bisa ngomong depan publik gitu ya kan. Dan ini di video salah satu latihannya gitu kan, tapi gak impact apa-apa gitu. Kenapa ya, kalau depan orang beneran itu beda aja rasanya gitu. Depan sensei seorang doang ya ada banyak orang yang ngeliatin juga sebenarnya, tapi dalam bahasa Jepang, kalau misalnya bahasa Indonesia mungkin bisa kali ya bro. Ya nanti ya pas nanti pas corai itu, nanti pas corai, pas hari Rabu giliran piket, gue tuh udah ngomong buat yang ke depan itu gue gitu. Jadi gue di sana latihan buat public speaking juga di sana tuh. Gak tau nih nantinya bakal ada efek atau enggak nih, soalnya pas wawancara itu dijadwalkan tanggal 10 sebelum itu tanggal 10. Nah waktu udah dekat, udah hari Minggu. Nah, hari Minggu pas malas-malasnya itu tuh ada ngomong lagi tuh sensei yang bahwa yang jadwal gua wawancara itu diundur ke tanggal 12, atau mungkin salah komunikasi atau gimana gitu, tanggal 12 pokoknya. Nah sehari sebelum tanggal 12 itu tuh diundur lagi ke tanggal 25 yang kemarin itu tuh. Namun sih bikin malas juga di sana tuh. Apa ya, bentar gue mau ngapain tadi. Wait, apa ya, pokoknya intinya gue malas udah bikin video ya tuh. Ya itu alasan gue sebenarnya pokoknya. Dan untuk yang sekarang gue tuh nggak kayak gak ada efeknya buat ngomong depan umum untuk bikin video kayak gini. Yang itu salah satu alasannya juga buat gak bikin video yang kemarin itu, karena ya gue rasa gak ada efeknya gitu, gak ada rasa gitu, gak ada perubahan buat bikin video kayak gini tuh. Buat latihan bisa lancar ngomong di depan publik itu gak ada rasanya gitu, gak ada efeknya gitu. Apa ya, untuk selanjutnya itu kayaknya gue gak bakal bikin recap kayak gitu. Gue bakal gak bikin recap kayak ya untuk public speaking itu kan gak ada rasa di sana kan. Nah ada lagi yang bikin video untuk nge-recap kayak gitu juga gak ada apa-apanya gitu. Misalnya nge-recap yang minggu lalu, seminggu misalnya pelajaran apa aja yang dipelajari, dan itu juga gak ada efeknya nih, karena yang dijelasin juga yang gak terlalu jelas-jelas amat, dan gue gak bikin contoh atau apa gitu. Untuk selanjutnya gue mau bikin bawain materi utuh gitu untuk minggu depan, dia seminggu sekali atau misalnya ada waktu kapan gitu. Minggu sih ya, Minggu Sabtu ada waktunya. Pokoknya kalau ada waktu
gue mau bikin video dan materi itu lengkap gitu, nyoba ya, entah kapan, minggu depan lah, minggu depan gitu. Apa lagi ya? Gak ada sih. Oke, sekarang yang recap untuk 2 minggu ya, apa aja itu di LPK itu gue ngapain gitu kan. Ya lupa sih sebenarnya, pokoknya yang terpenting itu tanggal 12 kemarin, minggu kemarin itu tuh gue ada wawancara, ada acara banyak lah pokoknya. Dia Kamisnya itu dari Senin sampai Jumat itu tuh enggak, sampai Rabu ya, Senin Rabu gitu, ada latihan wawancara, bukan latihan wawancara, latihan Jiko Sokai, memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang, ngapalin intinya, ya itu ngapalin sih, mana ya, ngapalin dari Senin sampai Rabu ya, ngapalin. Nah yang pas Kamisnya itu si wawancara itu, si senseinya itu bilang bahwa wawancara kamu untuk apa ya, untuk gue itu jobnya itu apa ya, jobnya itu bikin terowongan, apa, ngegali terowongan buat kabel, buat apa aja, pokoknya digali terowongan gitu buat saluran apa gitu, pokoknya ngegali buat akses di bawah tanah gitu, buat gas, buat kabel, buat apa pokoknya di bawah tanah. Nah, itu job gua gitu, dan itu tuh gajinya gede cuy, daripada Tobi yang lain, daripada kerjaan yang lain yang kerjaan itu berat-berat tapi gajinya itu kecil gitu. Nah gua kayaknya nggak terlalu berat soalnya pakai mesin gitu ya, mesinnya mungkin berat ya, tapi nggak terlalu angkat beban kesana kemari di luar, dan gue ada di dalam tanah gitu. Itu gimana ya maksudnya, kok gue gak tahu detail kerjaannya apa gitu, pokoknya gali tanah nge-install gas, nge-install yang kayak gitulah pokoknya. Gajinya itu lebih gede daripada yang TG yang lain, yang apa ya, yang pekerjaan yang lain pokoknya, yang berat-berat, yang angkat besi yang gede gitu, angkat besi gitu, gotong besi nyampe. Kata sensei itu kemarin dia pernah ke Jepang gitu, dan kerjaan dia itu angkat-angkat besi. Nah itu sebulan, beberapa bulan, 6 bulan gitu, awal-awal pokoknya pundaknya itu keras banget, bukan biru, ini pundaknya itu biru, pokoknya keras banget pokoknya. Gimana ya, keras banget pokoknya. Jadi kan pokoknya sehari semalam itu dari jam 9, dari jam 9 sampai malam lagi jam berapa itu, berat banget sih ya, ngangkut terus tuh, ngangkut, numpuk terus-terusan, dan pundaknya itu nyampe biru, sampai ungu gitu. 6 bulan gitu, ya 6 bulan gitu, jadi pundaknya itu keras ya. Sekarang pundak dia itu keras di sini pekerjaannya dulu. Kok malah kemana-mana ya cuy. Kamis itu wawancara gue itu diundur ke tanggal 25, gak tau tuh tanggal 25 diundur lagi, mungkin tanggal 25 itu tanggal Rabu ya, hari Rabu atau hari biasanya Manchester itu hari Jumat ya, tapi ini hari Rabu gitu, gak tau nih, nanti mungkin kayak diundur atau diupayakan lagi ke hari Jumat gitu. Di hari Kamis itu dapat yang begituan, dan semua pembelajaran itu tuh diliburkan atau diistirahat. Jadi semua murid-muridnya itu harus ada di asrama gitu.
Dan oh iya, gue lupa bilang kalau hari Jumatnya itu pas wawancaranya itu bukan satu Kaisa doang, satu satu perusahaan doang, tapi ada banyak perusahaan. Totalnya itu ada 7 atau ada 8 atau 9 ya, 7 pokoknya. Dan itu tuh nambah lagi 2 gitu. Enggak, yang dibatalkan satu, jadi ada eh bentar, genep ya, genep 6 lah, 6, ada 6 perusahaan yang rencananya awalnya itu ada 6 perusahaan. Nah, yang gua diambil itu diundur dari sisa 5. Dari sana tuh ada ngedadak lagi, nambah 2 lagi, jadi ada 7 perusahaan online, ada yang offline ada yang online gitu. Kalau gak salah ada satu yang datang ke sini, 2 gak salah, satu ya, satu satu perusahaan, satu Kaicho Sacho ya, ada Sacho dari Jepang itu ke sini, kemudian ada asistennya atau siapa ya, bukan Sacho, dia tuh asisten Kaco Buco ya, pokoknya ada yang datang lagi dan dia tuh bawa laptop untuk wawancara secara online gitu. Jadi banyak tuh, ada 7 nih, jadi semua sensei itu sibuk buat jadi penerjemah gitu, sibuk, semuanya sibuk. Dan semua orang maksudnya apa ya, murid itu harus ada di asrama gitu. Apa lagi ya, bentar ya, pokoknya hari-hari Kamis Jumat itu benar-benar hari yang malas gitu, gak ada kerjaan gitu. Dan lucunya pas gak ada kerjaan gitu loh, gak ada yang gue itu di sana tuh malas-malasan banget di asrama itu kan, malas-malasan ngamper, cuma kerjaan itu tiduran doang, ada yang main HP, ada yang mabar ML banyak kan, seru-seruan. Dan itu di asrama ya 3 ya, ada yang mabar, ada yang pokoknya ramai di situ. Dan asrama 2 itu tuh lagi pada tidur cuy, lagi pada ngorok gitu, lagi pada tidur, mereka tidur malas-malasan, bener-bener malasan. Dan ada satu saco, siapa ya, lupa namanya, datang cuy, itu surprise banget cuy. Itu gimana ya, lihat mereka datang dan semua orang itu tidur gitu, itu gimana ya, inget pengen ketawa aja itu, sebel cok. Harusnya disambut gitu, jangan, dia ngomong bahasa Jepang dan gak ada yang nyaut ya, orang baru bangun tidur bu, gimana gitu, nggak terlalu sigap kayak gimana, baru nyawanya belum kekumpul udah ada yang ngomong bahasa Jepang gitu, ada saco kesana pakai bahasa Jepang, walaupun ngomongnya tuh ngomong apa ya kemarin gitu, kalian pada belajar enggak, kenapa kalian pada tidur, ogenki desu ka, kayak gitu, benkyou wa shiteiru desu ka atau apa gitu, lupa ngomong apa ya dia itu, pokoknya dia tuh nanya kalian tuh nggak belajar apa gimana gitu, nanya kayak gitu. Kalau ingat gue bisa jauh, cuma waktu itu gue juga lagi tiduran gitu, lagi nyetel musik pakai headset gitu, tiba-tiba dia datang gitu, entah kapan dia datang. Dan orang itu panik juga tuh, pada ngorejat, bahasa Sundanya tuh ngorejat gitu, apa, kaget gitu, ngorejat dari tidur kaget dari tidur gitu, langsung ke, ada yang datang ya, orang Jepang nih, kenapa orang Jepang datang ke sini gitu. Untungnya ada ya yang bisa jawab bahwa sekarang itu lagi oyasumi gitu, maksudnya hari libur, walaupun enggak libur, kan libur apa ya, istirahat ya, dia ngomongnya yasumi ya, berarti libur kan. Dan orang Jepang aja paham tuh, yang dimaksud yasumi itu bukan istirahat, bukan apa ya,
istirahat gitu. Jadi sudah di sana garing banget tuh, orang Jepangnya gak bisa ngomong apa-apa, kitanya juga cuma ngulang-ulang. Maksudnya ulang-ulang tuh apa ya, ulang-ulang itu bengong ya, bengong doang. Jadi gak ada itu apok banget, apa sih istilahnya, situasi canggung banget di sana tuh, canggung banget. Jadi orang Jepang juga gak ngomong banyak tuh, langsung langsung apa, berlalu gitu aja gitu, pergi gitu aja gitu, langsung ke asrama yang kedua tuh. Jadi yang pertama itu enggak, yang ke asrama 3 dulu, langsung ke asrama 2 dulu, asrama 2 ke asrama 3, dia dilewat itu. Iya, apa, asrama itu, asrama 2 itu ada di pojokan, gitu. Itu di depannya itu ada WC gitu, kemudian di depannya lagi itu ada jimuso, ada kantor, toilet. Ini ada bangunan dua di ujung sana tuh, paling kiri itu dapur. Nah, asrama 2 itu paling pojok, dan itu dari kantor straight ke sini, ke ujung dulu, bukan yang ketiga dulu. Kalau 3 dulu mungkin mereka bakal itu apa, bakal kasih tahu gitu, tapi ini gak ada kasih tahu ini karena dia langsung ke sini, ke sana gitu. Tapi gak tahu sih gimana itunya. Pokoknya hari Jumat, hari Senin sampai Jumat, dari tanggal 14, dari tanggal ya dari Senin kemarin, minggu kemarin itu ramai banget, sibuk banget. Enggak, bukan sibuk ya, mereka sibuk di sekolah itu sibuk, sementara murid-muridnya itu yang nggak ikut mentetsu. Maksudnya yang dari sekolah ini, dari LPK Mega itu tuh cuma beberapa orang doang yang ikut mentetsu gitu. Yang paling banyaknya itu yang ikut mentetsu, yang paling banyak itu dari LPK penyangga, dari luar gitu. Jadi kenapa ya, ini Sacorudi ini gimana ya, yang baru-baru itu. Nah, yang pas wawancara, hasil wawancara ini gue gak tahu gimana, apa konsepnya, gimana si orang Jepangnya itu ngerekrut orang gitu. Gue pusing gimana tuh. Pokoknya kan dari minggu yang lalu, yang ke belakang, yang gue nggak recap itu tuh, dari minggu lalu itu tuh udah latihan buat Jiko Shokai gitu, buat memperkenalkan diri. Jiko Shokai itu memperkenalkan Jiko, itu kejadian Jiko Shokai memperkenalkan diri gitu. Jadi itu udah latihan 2 minggu sebelumnya, udah latihan bikin sendiri, ngapalin gitu. Dan pas wawancara dan tuh gak tahu, yang pastinya kinco lah ya, pas kinco tuh apa ya, apa kinco ya, apa istilahnya ya? Malu-malu, maksudnya apa sih namanya, apa kinco itu, geter apa sih, lupa nama istilahnya. Pokoknya kinco, gue gak bisa ngomong depan kamera gitu. Apa kinco, gugup kinco tuh gugup. Jadi gak tau gugup atau gimana gitu, pas hari H-nya, pas wawancaranya itu gak bisa. Dan di sana tuh ada banyak yang gitu, gimana, gak bisa ngomongnya gitu, padahal udah di apalin, dan dia tuh udah hafal. Ya mungkin ya karena kinco gitu, jadi pas dia di depan gitu ngomong, dia gak bisa ngomong gitu. Dan orang yang gugup itu tuh diterima cuy. Orang yang gugup gak bisa Jikosokai dengan benar gitu, suaranya enggak terlalu kencang, enggak gimana gitu. Pokoknya
dia diterima gitu. Sedangkan orang yang yang bagus, yang apa sih, Jiko Sokanya itu bagus, suaranya lantang, ini bagus, itu gak terima coy. Gua gimana gak apa gak tahu gimana cara mereka menjadi gitu, gak tahu apa mungkin gak tahu ya, gak tahu gimana mereka ini orang orang Jepang ini gimana mereka ini milih si calon karyawan mereka gitu. Gak tahu lah ya, pokoknya gak tahu ya, itu yang baru masuk juga ya, kayak gua baru masuk sebulan kurang dari sini, dan dia ya dia hafal sih ya, Jiko Sokainya bagus, ya bagus, dia diterima, yaitu oke gitu kan. Ada yang LPK lain gitu, LPK penyangga LPK lain, dan dia tuh nggak terlalu jago buat ngomong gitu, buat Jiko Sokainya hancur gitu ya, ya hancur gitu, hancur, nggak nggak selesai, nggak selesai sama Kinco, nggak, Jiko Sokainya itu ya jelek lah pokoknya, tapi dia tuh keterima gitu. Ini gimana nilainya gitu. Mungkin yang dinilainya itu pas dia Kinco, terus keputusan apa yang dilakukan sama yang memperkenalkan diri itu, gimana keputusan di sana itu, atau misalnya dia gugup kemudian salah pengucapan atau apa, atau misalnya dia lupa terus ada jeda, kemudian apa gitu keputusannya apa gitu pas di sana juga. Mungkin itu yang dinilai, mungkin apa ya, jadi pas sensei pas di latihan, kalau kamu misalnya dia bilang nih, sensei itu bilang kalau kamu Kinco pas wawancara, pas dikosokai depan orang Jepang, terus ada jeda, terus dikosokainya gak bagus gitu, ya lu langsung dicoret gitu, gak bisa, lu gak bisa lagi gitu. Tapi ini kenapa di dapat, kenapa dia dapat gitu, itu misteri dunia cuy. Tak kenapa cuy, gua kayaknya minggu tanggal 25 gak tau kenapa sih, karena gue juga masih kincon nyantar nih 2 minggu, 2 Rabu, ya gak tau tanggal berapa sih, pokoknya Rabu itu pasti ya gue pas corai itu ada sesi buat Jikosokai juga, dan Jikosokainya beda, jadi nggak lengkap sampai Kazokunya, nggak nyampe Sumi, terus Kazoku, terus Tanso, Choso, kelebihan kekurangan Nihongo Ikuk Mogoteki itu enggak, dia langsung sampai ke usia, kemudian dilanjut ke Kyono Mokyo wa Kyono Moku Hyo wa Putatsu arimasu Benkyo shinakere banarimasen, kemudian Kanjio Bumpo Benkyo shinakere banarimasen, harus belajar Bumpo itu pola kalimat, kemudian Kanjio Oboe Kereba Narimasen, Oboe Kereba Narimasen, harus ngapalin kanji 2 itu doang, kemudian ngucapin selamat, harus semangat, kemudian arigatou gozaimasu gitu. Jadi agak beda di sana, gua bakalan dihadapin sama banyak orang tuh, udah sekali tuh kemarin pas minggu yang lalu kebagian juga suka itu, dan itu kerasa banget sih kinconya itu hawa beda, sama kayak yang pertama ya, yang pertama gue bikin video, kerasa banget tuh hawa ininya tegang itu sama tuh yang di sana. Gue coba
minggu depan nih, Rabu depan buat yang itu. Gimana bedanya itu? Atau nanti minggu depannya lagi gue jadi itu apa, jadi Rida ya. Rida itu pemimpin upacara ya. Kita coba, siapa tahu bisa gitu. Jadi nggak bisa kayaknya, soalnya gue harus ngapalin Jiko Sokai buat wawancara juga sama Rida. Atau agak gak bisa ya. Udah sih segitu doang ya. Relatif pernah sih ya, gitulah pokoknya.